tokoh pemuda, wabil khusus keluarga besar almarhum Kasri bin Saparudin, hadirin hadirat sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, teriring salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah saya pribadi sangat bersyukur karena pelaksana tugas malam ini dalam acara takziah malam ketiga Dina Nemuterang di Japamanakanta Anatta Kamanakanta Uranta Kasri bin Saparudin sangin turungka MC-nya turungka, ngajian turungka, penceramana drungka kita bu, meski sudah mantang anak muda kan beda pun rungkan anak muda. Ini menandakan bahwa alhamdulillah ada regenerasi. Kayak biasa tuh ini acara tasya kawan dan Pak Bukman lanjut MC ya susah ngasih goyang dari kudu kesintomi penceramah ya MC yang ngaji atau boleh ceramah. Alhamdulillah nebangnya luar biasa dan saya lihat jamaah ini menandakan almarhum ini itu baik insyaallah. Hanya sebelum saya lanjut tabinya kapan terkapang apalagi yang masih ducen duduk cengke-cengke atau duduk tersampai lalang kemai baji jadi dah karena kusuk ya. Rata-rata pun atasnya kamu destas dalikan kusuk ngapain je na tanggal lanjut justas kah ya, lalang kimai ini masih ada beberapa lalang kimai anak muda parangku terungkah lalang kimai. Sebelum lanjut fikirnya kerja kabiri setengah nasalah apa insyaallah ada jago salbu saya usahakan sebelum tertesek remari insyaallah sebelum jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, almarhum Kasri bin Saparudin ni memang bawa kota Masaili alam pertama Malia di usianya yang masih sangat belia. Nampami 18 tahun kalau Pak Kabak beliau kirim ke kami informasinya dan beliau ini mekanik motor. Informasi juga saya dapatkan beberapa hari lalu ini anak-anak apa ini suruh ikut ya, selalu beliau laksanakan. Jadi insyaallah rekan-rekan tang hasilnya bagi jamaah sekalian pertanda niat terbaik. Jamaah takziah yang bisa dirahmati dan dimuliakan Allah, lari ke mana Pak Ibu? Dinak dan nemak bawa kebijakan dalam usia yang masih sangat muda, makin ngalepat pelajaran. Kafa bil mauti wa'izah. Mamada cukup itu kematian jari pelajaran di kau ngasih. Jadi tapi lompo jamaah saya ceramah gado-gado saja Bapak Ibu ya. Karena saya juga kebetulan asli Sumatera, suku Mangkasarat Taptara. Di samping kiri saya Daengku Nepas sekaligus guru saya dalam hal ceramah. Kurang ini yang jorol tunggu para sekolah di luar negeri karena kami kebetulan sekolah di Sanawiyah dan Aliyah Muhammadiyah. Jadi luar negeri pakai swasta. Punak lampak ruku regalo mah mati timi ceramahnya. Saya lihat beliau, saya tiru beliau. Jadi beliau adalah saudara dan sekaligus guru kami. Nah jamaah sekalian, maiki masih ngalih pembelajaran, tina nemoteran ngalih bijanta bahwa tujegi palik paibu matia andre namang ginto. Maka jangan sampai kita terlena dengan usia muda. Andi-andiku, anak-anakku ngasih, turun kaku, tulolongku, ngalih pembelajaran. Almarhum ini pasti beliau tidak menyangka bahwa sudah akan tiba ajalnya. Kakak adik jintu mati ya jamaah sekalian, makin tua pitau ni mati, anu baji duduk. Pasti akan banyak di antara kita berprinsip masa muda sempatkan poya-poya, dewasa hura-hura, nanti tua bertaubat, meninggal masuk surga pun na'uh.
Hanya memang jamaah sekalian pun arungka kijaki. Sekali lagi gamane pencermai pakkawa masih rungka 17 tahun ke samping. Nakana tetata pun arungka kija atau ibu masih ada dua hal yang kita tunggu. Kalau masih muda, pertama kita tunggu usia tua. Punna natakadiran jika Allah Ta'ala para anrapi tua. Masih tua bagi sejamaah sekalian nanti tayangi ajalak kamatianta. Mingka punna tua mitawa bapak ibu te namo tayangan namin roh jari turun ka jari tololo anak muda. Apalagi kalau tatapan mata sudah mulai kabur, gigi sudah mulai gugur, makannya tinggal bubur dan lebih banyak terbujur di atas kasur. Maka perbanyak bertutur dengan ucapan syukur karena tidak lama lagi masuk kubur. Maka jangan sampai terjadi STNK sudah tua nakal kembali. Angku anak mudanya Portugal, persatuan orang tua gaul. Tapi sekali lagi yang remaja tiaki pecapa. Apalagi sampai lah kajili-jili. Iya nasal bangi teterua bangi Jumat dari kambelak na cidung-cidung saketer. Adakah pakin teger? Astagfirullah. Menjaga kasar mana abdilal. Segi di pirat. Pas aja buat kerja kan, lo bikin salah. Saketer dari kambala na teteru hari bangi Jumat sa rakariu ka. Tahu kariu buru hantu. Kak gora dari kambala na. Alitoya. Taya kiro gasing kate riolo karena sekali lagi jamaah sekalian mati syaratnya tidak harus tua. Saya pernah ceramah di Jakarta Bapak Ibu, Jakarta Jalan Karet Tanete, Bulu Bomba, yang banyak pohon karet. Anak SD baru kelas 1 meninggal dunia. Lebat tonga ceramah ribira, birin narapua, kampun napak kaba, kampun nabelok kanan kinrai RRC nalapo, rapuan recedo, belok kiri ke laut bira, birin narapua. Anak SMP baru kelas 3. Turun sedikit di Bali, bantai lama laka indah. Anak muda lah 20 tahun, parangku petakro. Naung isi kete di Bangladesh, bantai lama laka dekat sawah, ujung lak puna lempuh. Ibu bulak di 50 tahun. Kemudian di Jember, Jalan Melamar Pati Biru, gadis baru kelas 2 SMK. Bogor, bukan gedung olahraga. Bapak-bapak gue lupa yang urut. Itu jamaah sekalian. Kemudian naik sedikit di Belanda, Buntulujul Lenggin 2, bejak-bejak baru 21 hari. Ditator tanggakan taruang anak-anak 5 tahun. Kemudian di Canberra, Kampung Berun, Rai, gadis tapi lakbian 60 tahun umurnya Bu. Karena belum menikah, jadi mana 60 tahun masih gadis. Ini minta mak golongan gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Jadi nabi jamaah sekalian turun kaku tululungku tiaki pacampak dengan usia muda. Jamaah yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga jangan sampai terlena dengan badan yang sehat. Beberapa kejadian Pak Ibu baru-baru ini pengawas kami di gugus SD Impres Murwah, karena saya kebetulan mengajar di Monas Murwah Nasikidi. Jadi jalanannya ke sana Bu, bima atikung biar mati asal tikungan. Yang penting jangan tiktas, tikungan tambah gas. Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Nangan turun kaya Bu. Kalau yang anak muda jadi sering ngeruk bagian lah Bu. Bapak almarhum Haji Mustari Pak Ibu, beliau berangkat dari rumah dalam kondisi walafiat. Bahkan beliau katanya sempat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Ketika sesi tanya jawab, ada beberapa penanya dari masyarakat. Nampak Milana jawab pinjam pertanyaan masyarakat Pak Ibu. Baru katanya dia mic ini. Belum sempat bicara. Jatuh pingsan. Tiname memenang urangi. Namuteran dari kelumpuan Allah Ta'ala. Berangkat dalam kondisi sehat.
Jadi jonek kirigusku jamaah sekalian almarhum Haji Kahar. Beliau pengawas sekaligus pelaksana Kepsek SD 31, meninggal masih aktif. Digantikan oleh almarhum Haji Hafid Abdul Hafid. Beliau pelaksana tugas kepala sekolah 31, pengawas di gugus kami, meninggal juga dalam usia yang masih aktif. Yang terakhir ini Haji Mustari. Sampai-sampai jamaah sekalian, ya keluarga kita ini mulai marani mak jadi pengawas di gugusku. Ternyata niat aja, alhamdulillah. Nah ini jamaah sekalian, saya juga baru-baru ceramah di Wakan Pali yang almarhum Haji Sapoding mantan kadusnya di sana Pak. Subuh katanya kronologinya. Selesai sholat subuh, dia panggil istrinya hari Jumat. Lalat di kamar ke bekio Pak Ibu. Tanggal lebih selalu jadi badan ikio banin nabi jamaah sekalian sampai di dalam kamar istrinya, aduh mati, kematian. Maka jamaah yang sedang mati dan dimuliakan Allah, inilah salah satu tujuan kita hadir malam ini. Niat kibat itu angalnya pembelajaran. Terutama dalam perkara mati ini Pak Ibu, karena akhir-akhir ini. Kalau saya pribadi Pak Ibu perhatikan sejak dari Agustus tahun lalu sampai hari ini, luar biasa kematian Pak khusus dari Bantai. Hampir setiap hari ketika kita membuka media sosial, selalu saja ada ucapan buka, bahkan kadang dalam sehari lebih dari 2-3 orang. Saya bahkan pernah ceramah di Lekta, suami istri meninggal Pak Ibu, hanya 8 jam bedanya. Pernah juga di Jalan Pemuda, selesai tak siang malam pertama suaminya meninggal istrinya. Di Jalan Bakri Kayangan, jam 11 siang dikubur suaminya, jam 3 sore meninggal istri. Itulah kematian. Bahkan pernah ceramah di Bungung Kanunan Jane Ponto Pak Ibu, sementara ceramah ada lagi meninggal di dekat rumahnya itu saya tempati. Tidak cukup sebulan 12 orang bertetangga meninggal dunia. Nah biasa bagi jamaah sekalian, punajai kematian kemana dari serapa kampungan biasa gijan ya paham-paham di masyarakat ke Pak Imam, Pak Giling. Dan itu kami dapati di Desa Layua. Bulan Agustus lalu Pak Desa sempat curhat karena anak-anak Pak Desa belum sebulan 9 warganya meninggal. Ini mau masyarakat angkua bang bagi kapan doa dan Pak Imam murah kamu tu mati. Betul Pak Ibu. Kadang masih ada begitu masyarakat. Nari kepun oleh tu mati dengan Imam bamba doana. Padahal tidak ada hubungannya jamaah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita dan firman-Nya yang mulia, wa ma kana li nafsin tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Tidak akan pernah meninggal sesuatu yang berjiwa Bapak Ibu kecuali biiznillah, atas izin Allah, kitaban muajjala, sebagai ketentuan yang memang sudah ditetapkan waktunya. Kasih bagi boleh guna sambungi. Rasi mesti balak na dengi mangkaso, rasi mesti balak dengi mangkatin ruang. Kadang ada begitu. Tapi saya sambung sedikit. Jamaah sekalian, tidak salah sedekah kasur, tidak salah sedekah tempat tidur. Tapi karena ini zaman sudah modern, bolehlah kreatif sedikit kita sedekahnya. Saya baru-baru ceramah di Jepang, jadi Ponto Pengambikan di Borongloi, Ketakbi. Pak Imam desanya sana sampaikan ke kami, Ustadz, saya di sini sudah lama terapkan. Kalau ada orang meninggal dunia kemudian mau bersedekah uang saja dan seikhlasnya, semampunya, karena jangan sampai yang meninggal orang susah kemudian dianggap suatu kewajiban harus dengan kasur, harus dengan tempat tidur, harus dengan kursi, dan juga untuk kematian itu susah, akhirnya ngindra kiri kanan itu susah bila susah. Jadi saya bilang bagus Pak Imam, cocok. Ada juga teman kami sampaikan ke Pak Desanya, Pak Desa kalau bisa bikin perdes, kalau orang nanti meninggal dunia lalu dipasitakan tiap misengkatin ruang, tiap miseng kasur, diuangkan saja, berikan Pak Imam dalam bentuk uang, karena uang ini Pak akan jauh lebih manfaat, ringan tapi serbaguna. Yang terpenting kan niat sedekah. Uang Pak Ibu sekali lagi ringan tapi serbaguna. Anak nikah saja tahu Pak Bu betapa uang itu sangat berharga. Ada anak tika sakit, dirawat 3 hari di rumah sakit, banyak orang datang menjenguk, pulang banyak uangnya. Nah gua kakak kasihkan juga uangmu dek, nah, karena ini enak saja, gerintong mako. Makanya jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu, kalau mau pergi membesuk, menjenguk orang sakit, dia pakai sangin basi kira. Karena ternyata pun itu mata tugar rimpak, sangin basi kue masuk.
roti, basi kue, dumpi, ada donya nasale ya bu, tapi yakin percaya, pajagaan aja itu pasro. Tapi harus tuh kita ada energinya pajaganya kalau begadang. Ya, susu apa susu black pajagaan itu. Jadi uang saja ya, karena uang jauh lebih manfaat. Tapi tidak apa-apa juga pun nasa imbas. Nah jamaah yang sudah mati dan dimuliakan Allah, itu sigura nih. Kata lama ripa buku tanang puji. Jadi zaman rahmat Allah luar biasa memang Bapak Ibu ya, akhir-akhir ini kematian. Hanya sebagai orang-orang beriman kita kembali kepada firman Allah tadi. Karena kadang juga ada di antara kita jamaah sekalian, salah satu hal yang mesti kita luruskan terkait dengan mati ini adalah akidah. Kesinggihan juga keyakinan masyarakat Tagodong para luni bajik. Termasuk misalnya Pak Ibu Tabe, masih kadang ada di masyarakat kita paham nagwa tia kok potetalluina murai mati sere salah bu apa lah mati ngapa istas papotona lah mati itu betul apa benar ini apa papotona ndol itu punatang ideolo. Termasuk juga dengan vaksinasi ini jamaah sekalian yang sampai hari ini masih menyiapkan banyak persoalan. Ada yang pro dan banyak juga yang kontra. Sampai-sampai sekarang Pak Ibu sweeping bukan lagi stengka sama SIM, tapi sweeping kartu vaksin. Tangalek bahkan divaksin di gupaya rumah di panawan divaksin. Tuh, saya sempat berdebat dengan salah seorang teman di grup WA BK Friendly. Dia kirim artikel jamaah, baru itu isinya, masya Allah luar biasa. Nah karena bu isinya artikel kak, semua yang sudah divaksin paling lama umurnya tinggal 3 tahun. Jadi yang ngasih beli bani vaksin paling selalu umur nak talung tahun mami. Dia orang divaksin bu. Nak boleh bertemu. Saya bilang anga penagi barang ikam mapadan tu ajalak nasi rupata. Pertama, dikatakan karena Allah Ta'ala. Yang kedua, pun nanutan tu ajalat tajamah sekali ang kuatan luntang mami anum baji dulu. Sekali lagi Pak Ibu pun nanu pasti urutan kuatan luntang mami pasti akan banyak yang manfaatkan. Injur 2 tahun 10 bulan panggau kami memang mi aper do panggaukan 1 bulan terakhir nampak toba ikan baji. Pasti lagi itu Pak. Makanya saya sampai bilang jangan pakai share begitu. Pertama, tidak jelas sumbernya, bisa menimbulkan dosa fitnah. Karena disebut nama dokter, meneliti, kapan meneliti, di mana, berapa sampelnya. Nah, itu. Maka jamaah yang saudara mati dan memuliakan Allah, memang perlu Pak keyakinan ini diperbaiki, menyikapi banyaknya kematian. Karena ada juga kasus saya dapati sendiri di Goa, di Kecamatan Birimbulu. Etina si imam dusunnya yang jamaah sekalian. Sebelum kami ceramah, ada bapak-bapak di sebelah kanan saya cerita kanan rindu tas tena kata imam dusun. Jadi saya tanya, ngapa karena tena imam dusun? Nah karena kebetulan Ustaz Talu imam dusun ngasih sampai mati ngasih. Jari tena barani jari imam dusun, kamar lagi mati. La ilaha illallah. Padahal jamaah sekalian sekali lagi persoalan ajal ini Pak Ibu, fa idza jaa ajaluhum. Kalau ajal kematian ini sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa menunda, pun tidak ada yang bisa memajukan walau hanya sekejap. Nah karena itu atakan bu mana kere mai anak pun na ajal nasari mana tamparan bombam pengkuburan tuansi. Artinya jumatia anulek baat tekmu tidak ada yang bisa menunda atau memajukan. Maka jamaah sekalian, salah satu hal yang bisa kita contoh dari para ahli hisab ya. Jadi ahli hisab itu jamaah bahasa kerennya perokok. Ia minju aslinya ahli hisab pakalurukan. Salah satu sisi positif yang bisa kita contoh dari para perokok, kalau saya pribadi menilai jamaah war ilek Pak baji keyakinan ninju pakalurukan. Anguran aku baji keyakinan apa Ibu? Karena hampir di setiap pembungkus rokok ada tulisan merokok membunuhmu, mingkat talana jampangi, kasera na pikir karena Allah Ta'ala patairu.
Sehingga perokok itu berprinsip merokok mati, tidak merokok mati, lebih baik merokok sampai mati. Angku apa kalur kah? Kung ngay nagtijika. Nagawanin na sis sa jagi. Hindi mo balik pang niya. Jamaah yang insya Allah hormati dan dimuliakan Allah. Kata Bapak Ibu sekali lagi itu perlu kita perbaiki. Nah selanjutnya jamaah sekalian, ketika ada orang meninggal dunia, ini saya bahas sedikit-sedikit, kadang yang gak sepele ini, tapi ya bisa berakibat fatal. Ada orang update status setelah meninggal dunia, ada yang kasih ucapan, dia bilang semoga husnul khotimah. Anjir paralu ini Bapak Budi, karena bahasa Al-Quran kapan lain tulisan, lain bacaan berubah makna. Yang benar pakai ha dalam ejaan Arab. Kalau tulisan Indonesia ha saja. Ya. Kemudian husnul khotimah, akhir hidup yang terbaik. Yang banyak kami lihat Pak Ibu di grup WA, di Facebook dia pakai husnul khotimah. Itu bahaya artinya, Bu. Karena husnul artinya terhina, tercela. Jadi kalau dia tulis husnul khotimah, akhir hidup yang terhina. Anjami para luna tawa at-tajawi. Kalau tilawah Pak Ibu tidak sembarang bisa. Injil lagu aja mas kalian, anda nggak sembarang tahu musik. Karena kirolo aja mas kalian di kampungku bisa dikata 4 tahun 80-an 90-an pusat napa lagu aku dari Paris. Panekan resi di pundingi ngerena. Di sana banyak pelagu Pak Ibu. Saya juga pergi belajar, tapi sangka siku saya berontak capi-capi. Akhirnya saya beralih jadi patakro. Biasa tuh jago nera retun picak-picak ditakkan. Belum, Omah. Jamaah sekalian. Jadi sekali lagi Pak, belajar tilawah sehingga makasalma anda sembarang orang bisa. Kenapa? Harus gak sarana. Lah pun apa sana. Pun apa tinggi saraya gampang sih Pak. Naik tinggi jadi kalau goreng-goreng. Tinggi bisa raya. Pemalah kampanye kelutur. Tuh jamaah. Tapi yang terpenting kemudian adalah bagaimana kita mempelajari pertama cara penyebutan huruf atau makharijul huruf. Kemudian hukum-hukum bacaan. Kenapa Pak Ibu? Karena lain tulisan, lain bacaannya beda makna. Bapak Ibu, ada nada namanya nurul qalbi, cahaya hati. Tapi cara manggilnya nurul kalbi bahaya. Cahaya anjing. Jadi punin anak tanam panika, oh nurul kalbi, oh cahaya tongtong. Betul Pak Ibu. Makanya diperbaiki. Saya masih ingat 2002 lalu Pak Ibu, saya ikut pelatihan kader mubalik muda di ruang Pola Bupati. Ustadz Karim Bagada, beliau pemateri tajwid itu hari. Beliau sampaikan, ketika engkau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin ain a, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kapan kita baca hamzah atau alif? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang punya banyak bola. Nari pagolo karena Allah Ta'ala kan. Tuh Pak Ibu, makanya tadi ini perlu Pak. Dan jamaah sekalian yang paling perlu kita pelajari dulu cara bacanya adalah surah Al-Fatihah, karena ini wajib. Antama jeruk kesempulun talu disambayanta sehingga parallu ni pabajiki cara bacanya. Profesor Dr. Utasomat LCMA beliau sampaikan Pak Al-Fatihah saja beliau pelajari bacanya 3 bulan lamanya berturut-turut. Surah Al-Fatihah bawa ngapa menek jamaah sekalian. Tuh Pak Ibu. Jadi tapi ini perlu buat kita semua, karena kalau penjelasan ulama kita jamaah sekalian, belajar tajwid secara teori, maksudnya Pak Ibu boleh dijelaskan. Misalnya semua ketika nun mati atau tanwin itu yang baris double an, in, un bertemu dengan huruf yang 15 semua huruf sa, huruf jim, ta, to, dal, do, ka, kof, kemudian fa, maka itu hukum bacanya namanya ikhfa. Cara membacanya disamarkan bunyi nun matinya atau tanwinnya masuk dengan berdengung. Min kulli, min tahti. Itu yang dimaksud belajar ilmu tajwid secara teori. Dia bisa jelaskan. Hukumnya fardu kifayah. Warna dia murotalu saya kampung isini, yang lain bebas kewajiban. Yang jadi persoalan jamaah sekalian, semua ulama kita sepakat menerapkan tajwid
dalam bacaan kita, entah ketika sholat membaca Al-Fatihah dan surah yang lain, atau di luar sholat membaca Al-Quran, hukumnya fardu ain, wajib mutlak. Maka siapapun kita hari ini Pak Ibu, mau ustadz, mau penjual tas, mau guru, mau bukan guru, mau petani, yang penting Islam ini mesti jadi perhatian buat kita. Karena ulama sepakat wajib hukumnya menerapkan tajwid. Kenapa begitu Pak Ibu? Karena hari ini realitasnya, kenyataannya Pak Ibu, banyak orang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi tidak paham secara teori. Ibu tak nangasin itu palago Pak. Banyak palago ini Pak. Jago lagu Pak. Jago maca Quranan. Tingkah pun ibu tak nangi apa ne arena hukum bacana karena sing. Dan itu tidak apa-apa kata ulama kita. Karena yang terpenting menerapkan tajwidnya. Kenapa Pak Ibu? Karena metode belajarnya talaqi. Terdapat langsung di sini kinjogurut cara nanya huruf, bagaimana sifat-sifat hurufnya. Maka sekali lagi jamaah sekalian, paling utama Pak Ibu tabi surah Al-Fatihah kita perbaiki cara bacaan. Karena riolu Pak Ibu, saya juga masih dapati menjadi bala almarhum bapak kami, beliau juga guru ngaji Pak. Kita diajar saja. Tidak dikasih tahu ini nak caranya menyebut begini. Ketika ada huruf yang modelnya seperti mangkuk, ada nyuknya di atasnya 3, maka cara membacanya harus keluar lidah melewati ujung gigi. Nah, ini buang kini, bukan singkat masih 7 huruf sa singkat masih. Ni Pak jamin tu naunang le purawang kana ihasa duraten kana ha iha pasaduna iha. Jadi yang penting mancar itu apa Ibu, belakangan hari baru kita usaha perbaiki sendiri. Tapi alhamdulillah Pak, banyak juga yang beliau ajar almarhum. Nampak apa nih Pak jemaah? Lampu sempak yang terbuat dari black. Jadi ini kalau lampu sempak jamaah kapuna latin atau di param ni nampak ni boleh di bintin. Jadi bon kan tak mi agak sempak. Yang ini kalau lampu sempak tapi diperbaiki husnul khawatimah. Yang kedua biasa tuh ini apa Ibu? Taruh ucapan Al-Fatihah. Al-Fatihah jamaah sekalian karena surah Bapak Ibu ya, artinya pembukaan. Terlepas dari perbedaan pendapat akan sampainya bacaan Al-Quran kita kepada si mayat atau si mayit, maka yang paling utama dibaca dulu. Punah para lalu nuliskan Al-Fatihah lalang kurung sudah dibacakan. Karena kalau kita tulis saja Al-Fatihah pembukaan, apa bik matu-matu dari itu mati ya? Kalau nama surahnya saja ditulis, tidak ada Pak. Maka utama dibacakan dulu. Yang selanjutnya jemaah sekalian, kadang juga ada orang update status telah berpulang ke rahmatullah atau telah meninggal dunia sinapan dan tembak di Kok Pipin Aleppo, suami dari Camangi dan Bau misalnya, anak dari Pakembo dan Rapa, contoh. Kemudian dia tulis di bawahnya surga tempatmu kau karena anak. Tidak boleh Bapak Ibu ya, karena kita ini bukan Tuhan. Siapa kita jamaah sekalian yang begitu beraninya langsung menentukan surga tempatmu? Kau lagi belum tentu surga. Maka harus dalam bentuk ucapan doa. Semoga nanti Allah menempatkanmu di surganya. Itu yang benar. Jamaah yang sudah mati dan dimuliakan Allah. Biar tetes salam Pak. Lebih pakai mengecil dong. Mereka kapan makan benteng. Selanjutnya Pak Ibu, saya singkat-singkat saja. Purnam modern di bija pemanakan, tak 4 kewajiban utama harus segera ditunaikan. Pertama dimandikan. Mandikan, dan utama mandikan adalah keluarga dekat. Karena salah satu hal yang dilarang Pak Ibu, tidak boleh menceritakan aib si mayat atau si mayat. Jangan sampai kemudian mau member Pak. Nak wai inek kentun riya din di sapatu din kusuk tun namate. Josak kulukna. Tidak boleh Pak Ibu dicerita, dilarang. Maka lebih utama yang memandikan adalah keluarga dekat. Yang kedua di kafani. Biasakan 3 lembar untuk laki-laki, 5 lembar untuk perempuan. Nah Pak Ibu, di sini bisa kita mengambil pelajaran yang luar biasa bahwa ternyata memang jamaah sekalian, ketika kita lahir ke dunia tanpa membawa sehelai benang, meninggal paling banyak kita bawa ke dalam kubur kain kapan, kain paling murah, kain paling tipis, bahkan boleh dikata kain paling kodi. Njoroli bahasa begini kain kapan naturul pas sokbol.
Nenek tuh jamaah sekalian. Kain paling murah pak, 3 lawar aja pak 5 lawar aja bu. Kita bawa ke dalam kubur. Selebihnya perumahan tipe 2x1 kuburan namanya. Yang lain kita tinggalkan di belakang. Boleh jadi jamaah sekalian pun atina na baja turuk na barang-barang tak. Apa sih bajengi bija pemanakan tak di bawah. Tina pa kapan tiba-tiba pak mati ni pas kubur batu aki na kacani. Pun motornya mau di Facebook. Ni pas kubur motor na pak. Nah hari kapan sih gua Marco si muncul ni. Kalau HP saya dapat sendiri. Saya pernah ceramah beberapa tahun lalu di Kecamatan Tumpuk Bulu. Kurangin coba bapak-bapak kirim cidung pak baju biru, songko hitam. Mari ceramah beliau cerita, Ustaz ada kisah nyata. Saya mau sampaikan ke kanaya Pak Panjo. Nah, karena niat tetanggaku di Malaysia mati dan dibawa balik ke Bantai mayatnya, tapi sebelum meninggal sempat katanya berpesan, kau pernah mati ya pasti kubur lalu HP. Dikubur katanya Pak Ibu dengan HP. Bahkan nabi HP kudu-kudu aja. Kak di HP Android kapan dia lampang kikis ini. Nari kapan jamaah sekalian pun mati gini pasti kubur ki HP ta. Aku lagi aja gini telepon anak ta. Benenta halo bapak bikin apa ki di kubur? Iya be nama dengan jawab. Mohon maaf, pemilik nomor yang Anda tuju sedang ditunggu giliran Anda. Tin aja. Tuh jamaah sekalian. Dari sekian banyak harta benda yang kita miliki Pak Ibu iya janji sumpah ini rendah di kubur. Maka bicara perkara harta jamaah sekalian tidak salah mengumpulkan harta. Tidaknya salah Pak Ibu. Tidak ada larangan dalam agama kita jamaah sekalian menjadi orang kaya. Silakan. Tidak dilarang ke kelumanya. Dari sekian banyak sahabat dekatnya Nabi hanya Ali bin Abi Thalib yang tercatat kurang harta. Yang lain rata-rata orang kaya. Apalagi Abdurrahman bin Auf punya kisah tersendiri selalu gagal jadi orang miskin. Kenapa? Karena semangat sedekahnya. Orang lain pusing Pak mau kaya, Abdurrahman bin Auf pusing mau miskin. Tahu sedang ada kemudian pusing harus kolmanya. Sehingga apa? Gasin tahu mali motor yang meru melubangi. Tahu mali kipasangi kita putar pacinina. Tahu mali oto yang meru melubangi. Makanya masuk korender. Atau gue lihat di sini. Ya mas sekalian, tapi karena begitu Pak. Ini Abdurrahman bin Auf pusing mau miskin Pak. Kata sedang tahu pusing mau kaya. Akhirnya hati yang rusak. Nah punya menepan aja mau nauzubillah bahaya. Tak balik-balik apa sih pebal? Apa sih Pak? Balik kotor. Pada tahu nggak tuh dia? Tak masih gaji itu. PNSB ini si kalau ini meloto tuh bekas. Padahal ini Pak Andrai iruto ginatina. Lele solat no meloto. Pero alala yung tuh bekas peknya ulun nak. Mari-mari senyawa. Salabang ilamana mintu nama je palangin rang kuras. Angko batana tangura kena kaner ko pala tulun di kamana kanu ko dula mana nateno to laluri man balagaring. Angko batana to oh iya cucu gigi pamoporang adi ko din to puna to mana bunga sana to pe laluran. Kape nyeto yang salah ulun na cucum no pacala-cala. Andre ngecu. Tapi teh gigi teh kemenjebu ni. Jangan drama. Silakan Pak. Kita larangan kaya. Yang utama kemudian tabe yang mesti kita garis bawahi cara meraih harta itu Pak Ibu ya. Cara mendapatkan harta itu yang mesti kita garis bawahi. Pertama harus benar, yang kedua mesti halal. Karena tidak bisa dipungkir jamaah sekalian kadang masih ada orang hari ini Pak berprinsip anungku memang mi anungku ngasih anungku tenunu. Halal bujur tak pampang kan rengas sehingga lalantung pis ya ngurik balala. Sehingga orang sekarang hati-hati parkir motor Pak Ibu kebiasa kemarin parkir kemarin pakai lampa disuruh Pak motor napa bayar kepada 3 juta balas tuh jadi yang benar dan yang halal saja. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu berpesan mengejar harta jangan pernah kejar jumlah tapi kejar berkah. Berkah itu Pak Ibu sikit dinagana loe nama labang iruk kinani itu berkah. Jadi mana segede yang penting barakah daripada banyak membawa laknat. Anggaran itu laknat Pak Ibu. Kalau kita lihat hari ini betapa banyak pejabat-pejabat di negara kita bicara persoalan gaji fantastis besar, tapi nauzubillah masih menjabat sudah 3 kali pindah rumah, 1 rumah dinas, 2 rumah sakit, 3 rumah tahanan. Kata batu metal stres, stroke, stop, innalillah. Nikir besustas kertas ya.
Assalamualaikum. Jamaah yang saudara mahkamah. Jadi tadi itu. Makanya mesti diperhatikan. Kenapa? Itu tadi. Kadang orang tidak peduli hal haram. Yang kedua, bisa tersesat. Baru-baru Pak Ibu ya, dunia maya dihebohkan adanya kasus orang ibu yang tega mencungkil mata anaknya sendiri di Goa. Pas itu kejadian baru-baru terjadi jamaah sekalian, saya juga ada jadwal di Goa ceramah. Saya ketemu bapak namanya Pak Amir SAG. Beliau katanya tetangga kampung, dia sampaikan ke saya, Ustaz, tetangga kampung pinjuk panggau kang lakbi 40 kayunya sampai nanya itu anak. Bayangkan Pak Ibu, nauzubillah, demi harta hilang akal sehat, hilang hati nurani, rusak akidah, dia percaya dukunnya Pak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jadikan anaknya tumbal pesugihan. Itu bapak sampaikan, nakana niat monjoden Ustaz amutiran ni painungi jadi cila liter. Demi harta Pak, anak kandung dikorbankan. Itu Pak, kan kita lihat di Facebook itu kasihan anak usia 6 tahun Pak, dicungkil mata oleh ibunya sendiri Pak, pakai jari telunjuk ibu jari. Nenek dari bawah tak kelisikan kakeknya, nauzubillah. Untungnya ke Papa bin saya purinanan selamat kayak bro. Akhirnya apa Pak? Benar Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa bersyukur atas nikmatku kata Allah, saya akan tambahkan. Tapi jangan sampai kau kufur. Kapan kau kufur tang syukur? Taya di pasyasaku na Allah Ta'ala. Tamaka parsina relino akhirat. Akhirnya apa Pak? Itu orang tuanya jadi tersangka sekarang. Pasya relino kalau tidak bertaubat meninggalkan itu rusaknya akidah, nauzubillah Pak. Punemun nak kita pandai. Kapan juga dari Pak Budi? Pernah kamu demi harta Pak, percaya sama dukung. Padahal nauzubillah Pak Ibu, dalam hadis riwayat Imam Muslim Nabi sampaikan, man ata awqafan fasalu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Inai umatku napa Nabi ta Pak Ibu alam perseria peramal patuntum patapku. Bertanya satu hal. Fasalu an syai'in, baru bertanya, belum percaya. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Tidak diterima sampai dapat 40 bangi 40 Allah. Nampak ikutan riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain Nabi sampaikan, man ataka hinan awrafan fasaddaqahu bima yaqulu. Inai umatku lampai sira patuntum patapku peraman. Yari kadukung, kemudian dia benarkan. Napa tujing fasaddaqahu bima yaqulu. Napa tujing apa napa tu sampai patuntung peramal kadukung faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an kata Nabi. Jombahan apa itu? Makanya tapi silakan kejar harta Pak, tapi yang benar saja. Guna kamu sampai kau dengan auzubillah Pak, anak belum tahu apa-apa kasihan. Dikorbankan jamaah. Itu di Goa Pak. Saya dapati kasus di Bantaing yang tidak kalah miris. Pak Desanam, Pak Batuanga, Pak Bimbing Sari Kampungku, Pak kebetulan sepupu satu kali orang tuanya ini adik. Nah, pemimpin ruang tamu ngurut anak-anaknya kurung. Diserahkan ke Mbah Dukung demi harta. Anak anda sana ulat cik mata anda jamaah. Anak kan minto iya dil nana sering judukunna demi harta Pak. Itu dibantayan Pak. Nah karena Pak desa jori itu lek makasan bayu mamantang yang poin cerita. Nah karena mana bayi non judukunna ustaz kuam bagi nyugun ngupai. Dan itu Mbah Dukunnya dari Goa lagi Pak. Tapi dibantayan kejadian itu. Dan itu dekat dari sekolah saya Pak. Bayangkan anak-anak ruang tahun kudu mati tak kita saya apa-apa. Demi harta nauzubillah. Sekali lagi hilang akal sehat, hilang hati nurani, rusak akidah. Jamaah, biasa jekutan dari kita. Kalau ada orang Pak Ibu ni, kan dia dukung aku lep pakalumannya beda, aku lep pakalumannya. Kenapa tak betul ni? Pertanyaannya Pak Ibu. Punna pale Pak Ibu niat tahu aku lep pakalumannya tumarai. Pertanyaannya ang murah tanga kalian lulurok nu pakalumannya dompan. Betul apa benar? Lu udah wakam atau lupa kelumannya nakal kan masih soalnya kok. Rata-rata orang yang menggeluti pekerjaan begini Pak, kalau dilihat keadaan ekonominya juga tidak kalah memprihatinkan. Lu tolong kamu tahu lapan lupa kelumannya nakal kan masing-masing. Pak kalumannya menurut kalian lu tala. Pokoknya pun abut tina cini tawa tala. Pokoknya semua kau boleh promosi. Untung jadi kalumannya tawa lantai 5 belak. Yo, mingka rata-rata tukang mainnya apapun di sini kata lasana kudu nauzubillah. Dan orang yang datang ke sana Pak, injo tukang main Pak kenapa bicara dek karena yang datang ke sana mana boleh dokter apa ngasih Pak tidak gunakan akalnya. Nauzubillah, rusak akidah.
Jawaban dia. Makanya silakan kejar harta Pak Ibu, tidak salah. Tapi ingat caranya yang halal, yang benar. Jangan sampai rusak akidah karena harta Pak. Karena kaya dalam Islam indikatornya Pak Ibu. Kalau kita kembali ke hadis, laisal gina ginal mal. Tian tu kalau manyang ano kana bita jama karena banyaknya hartamu. Jadi tian tu kalau manyang kalau na barang-barangmu. Bukan. Yang mana orang kaya? Walakinnal gina ginan nafs. Ia jintu kalau manyang karena hatimu yang selalu merasa cukup. Hati yang selalu bersyukur itu orang kaya yang sebenar-benarnya kaya jamaah. Sehingga boleh jadi di luar sana ada orang kita lihat banyak hartanya ni kan kalau manyang tau. Padahal di sisi Allah Ta'ala itu kan masing-masing. Kenapa? Karena tidak pernah bersyukur. Dan boleh jadi orang kita lihat miskin, mungkin dalam pandangan kita miskin kekurangan barang-barangnya. Tapi di sisi Allah mereka lah orang kaya yang sebenarnya kaya karena selalu bersyukur. Maka intinya Pak Ibu, perbanyak bersyukur, perbanyak bersyukur. Sahabat Tina tahu jamaah Andres Susana, yang ngasih susah Pak Ibu. Sekaya-kayanya orang, sealim-alimnya orang, pastinya susah. Yang membedakan kesyukuran. Pun natu tahu syukur Pak, kurangi susana. Ngapain? Apa niat nak syukuran? Hingga pun natu tanah syukur jamaah bahaya. Kalian na susah, tahu lakban na susah. Contoh Ibu di rumah, pun naburak ni tahu tanah syukur bahaya. Ni tanangan salak kalugan juga sanggar apa nak? Sangin juga sanggar mamo, nukulai nak kolesterol ku. Ni tanangin salah juga perlu marah, sangin juga perlu marah mamo, nukulai nak tensiku. Mingga pun natu syukur Ibu, mana cek lah jangan camba kita nangan ni pasti na pasti bagi. Apalagi pun jangan langgan ni patitil. Kok di mama haruskah? Nah, Pak Ibu. Istri apa? Pun datang syukur bahaya. Ni sare salah balanja 2 juta. Berapa 2 juta aja? Kemai 2 juta Pak. Indran ni bayar kau. Jamaah sekalian. Jadi perbanyak bersyukur Pak. Insyaallah punah sangi syukur kurangi susah. Jamaah yang segera mati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi ancaman Allah. Punah di tangan syukur bahaya. Tunggu asapku sangat pedih. Orang bisa salah jalan. Jamaah sekalian, kedua Pak bicara persoalan harta tadi. Kita semua butuh harta. Tapi harta yang banyak bukan penentu utama bahagianya orang. Kak tentu jaina barang-barang Pak Ibu apa tentu bahagiana saya rupa tahu. Andre mu artis asam-sam. Ngapain? Kapuna dok jadi bicara Pak. Omset aset di mana-mana. Jet pribadi, kapal pesiar. Tapi realitasnya hari ini membuktikan begitu banyak artis yang kesandung kasus narkoba. Ditanya kenapa nyabu? Stres. Stres berarti tidak bahagia. Yep. Dan memang itu terjadi di Pak Ibu. Ada orang sampai lantai 3 rumahnya full dengan fasilitas asik. Tapi biasanya tempat mana mana tinder dan boleh. Saya beberapa bulan lalu ada teman Facebook naimbus ke messenger. Kutanya, Ustaz, ada obat tah? Karena Ibu obat apa itu? Karena obat tidur. Ngapa Ki? Nah, karena sebulan banes tas tangan kulit tindro. Nah, cini pabalu bahal ya. Karena itu tuh Ibu. Tuh Pak, ada betul Pak orang begitu harta, Masya Allah. Ada orang jamaah sekalian dia mampu sewa hotel dalam semalam sampai jutaan bahkan puluhan juta. Bahkan dia bisa keliling negeri Pak, cari obat tidur. Dia mampu beli sampai puluhan juta obat tidur, tapi tidak mampu membeli nikmatnya tidur. Banyak orang begitu. Nabi asin tahu jemaah sekalian di sini kebalak na golong balacak di atak rea rindring gamaca rindring bulo sok bol kiri kanan. Asi alami. Amin rekokok galung ambanjir di bentim pulo nak delet timbor. Apa rambut tambah keliling anginung kopi pai. Batu angin yang mirip patah nasarin tasoy matana tasela matana dapur pisidan ripapa ambon na keso diben nyaman na tindro ini itu bahagia Pak. Tidak butuh kasur yang empuk konjo jenang manjo di bete bulok dapur pisir ripapa no nyaman na tindro. Jamaah itulah benar. Bahkan naik kerawana di kota ya Pak Ibu biasa minto itu perhatikan dia tukang becak apalagi punya rumah lang
Ada talawaranya, talaman lah kudu putri. Raja jadi bacaan tayo lurang manja-manja. Nyaman natin ron na din bisa. Jadi lalu ni juga lurang atan na cinik kamay jitin ron. Na joka lurang ipak malatong ilan ron kagapan ni ron din beca na tabangka lurang kiya sabak kalor na lapo. Tabe, pertanyaan bersyukur. Selanjutnya Bapak Ibu disalati. Dalam mensalati ini tabe dibiasakan Bapak Ibu laki-laki perempuan ikut. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Siapa saja melakukan amal kebaikan, boleh dia laki-laki mau dia perempuan. Jadi sama Pak Ibu. Laki-laki perempuan dalam Islam memperoleh mendapatkan kesempatan yang sama meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Khusus dalam perkara sholat jenazah ini, sampai mereka bisa saksikan Pak belum banyak perempuan biasa ikut. Padahal jamaah sekalian, bagi, nama bagi sampai itu mati. Kenapa? Nilai pahalanya kata Nabi. Siapa yang mensalati jenazah saudara muslimnya, dia mendapatkan pahala sebesar 1 kirot. 1 kirot ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, dikam menjadikan 1 kirot. 1 kirot kata Nabi seperti sebesar gunung yang paling besar. Dan itu sekali lagi Pak Ibu, tidak mesti laki-laki. Bapak ibu-ibu silahkan. Jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hanya saja Pak Ibu di kamu nih kunci ini kenapa ini Pak burak nih lagi nggak susah. Banyak orang datang melayat, giliran mau sholat jenazah, balas lagi Pak Ibu ngatiup-tiup. Dia kata anak orang terminal sampai itu mati apa? Melapa. Yang kedua belum tahu. Padahal jamaah sekalian, iya minus sambayan itu mati apa Ibu sambayan paling gampang katanya jadi rokok, anda jadi suju, anda tunjuk tahiyah. Tapi 2020 lalu ada kasus yang viral ketika deng corona baru datang. Ini deng corona nih bu, kajili-jili bentuk bu. Anu pada dosa-dosa bu. Karena kiri kampungku jamaah, lo tahu tak tapak konya corona pak, tingkat apa jiko nih bantuan corona. Di kota anak yang raya, kadoi. Nangit ya doi. Gara-gara corona lo tuh minta ukur-ukur katanya nanggap apa BLT. Pak dia nampak gini, gara-gara corona 2021 anak tasih tahun bujur talas psikolog. Naik kelas 2 tinalik baca gini guru no. Jadi lo tang macan nulis. Tapi nanti ada hikmana orang tua yang selama ini kadang sekis sama guru nasentum mingkau batal di paling aja di guru. Karwatan lo jadi balak najar biasa lah pusing stres lo sampai bawa anak nyari-nyari. Angguran gitir sebelah ya Pak dalam satu kelas kadang 30 naik sesuatu murah Pak kelas 2 30 dua. Apalagi guru kelas sasere. Injami guru kelas sasere kelas 2 yang naik paling salut tingkat kesabarannya. Apalagi tama jarang baru buagam palini. Kebiasaan jonara kata leru utama belajar pun taluran dengan makna. Nampan jam maka kita nggak kasih itu kita nggak mengerti. Mengantar anak baju seks. Kita nak balasi, nani jaling dosa, tani jaling barang bagus. Jangan kasih masih di hati namanya main jelas. Susah tuh, ibu pun alang jelasin kenapa ibu kau jauh sisanya. Makanya mama muda ajil baksai gitu dulu. Kewajiban itu. Yuk. Apa juga? Jangan sekali. Tempang gue sampai kamu ceramah pakai bersanan lah beliau. Tuh jangan sekali. Tadi ada kan kasus Pak Bu ya 2020 lalu. Ketika ada corona ini baru datang, ya. Orang kan dilarang sholat berjamaah sementara waktu. Akhirnya ada tenaga kesehatan Pak Bu ya, tenaga medis sholat jenazah di kubur. Ada Pak Bu ya, yang di video itu 5 orang. Ironisnya jamaah sekalian, tim medis ini sholat jenazah di kubur depan orang banyak di video, imamnya ruku. Nah sampai itu mati. Kek di area jamaah pin ruang boleh rokok. Nah sampai itu mati. Makmum di belakang 4 orang, tina rokok. Iman aja sila laku rokok. Sayang sekali boleh Pak Indonesia mana tangga Pak viral lagi. Mana tuh teratup viral gitu. Puna delekan lagi Pak Gubernur teratup. Kalau lupa ruku tidak masalah. Yang kamu setak, ini bahaya. Saya dulu waktu masih jadi guru Honda Pak Ibu. Saya dulu guru Honda di Pundingi. Saya paling suka baca bukunya Gunawas. Salah satu kisahnya yang sampai hari ini masih tersimpan rapi di memori saya.
Sholat jenazah Abu Nawas Pak Ibu. Asuk juga boleh ya. Tapi Abu Nawas ko tolak Abu Nawas na tanila usah kalakna. Selesai sholat jenazah di tanah Abu Nawas. Amro ko itu lulus sampai tu mati nu suju ya. Angku Abu Nawas lak biloi kapan dosanen itu mati ya bela nak bibat talau lumpuh. Talau pun ku tahan jadi suju mah. Abu Nawas dilawan. Tapi Pak Ibu dibiasakan, tapi 4 takbirnya. Takbir pertama sudah takbir baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca sholawat. Takbir ketiga baca doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi madkhalahu waksilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Ini yang kuhalak dulu Ustaz. Aku kulli jini ringkas Pak Ibu, dan ini yang paling banyak digunakan, paling umum. Dan itu sama menurut fikih. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah kuhalak buki Ustaz. Bisa diringkas Pak Ibu pun nan remintom pakai apa lagi? Ia mau disibukuang kananya ki ulang-ulang, insyaallah sah menurut fikih. Allahumma fir lahu, Allahumma fir lahu, Allahumma fir lahu nak wala buki justas macam kanau. Mana ya tanah pele. Lele buaga pun nak kilo nampak pin rompin talun nalang ngeret apa le bere. Lele. TikTok. Ibu, jangan biasakan TikTok ya, apalagi tidak pakai jilbab. Bisa jadi dosa jariah. Namanya kapan Nurjariah. Kalau butuh paten, hubungi saudari Nurjariah. Mantap, saya sudah buktikan. Bantu promosi. Tapi Pak Ibu, bisa jadi dosa jariah. Kalau mat TikTok apalagi tidak pakai jilbab, kinauzubillah mangki selalu mati. Ada yang buka TikTok tak? Nah cinik ki, naik hawa nafsu nah, tambah lagi, ini dah ampun mesir mereka. Tuh, nah rekaman aku cina usubillah. Hati-hati Bu ya, tapi Bapak ajarkan anak kita. Bu, ya tomo matu-matu untuk anak terkejar lagi. Kalau itu ikut ini kamu nih wiwul nih. Talah macam apa bicara, nak ajarin di TikTok. Anak nana suruh jogi nampak makna kilo. Astayang masih tinting. Apa masih sintin lagi? Mau anak lu sintin. Kanak-kanak. Kalau dia perempuan ganti saja Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini sekutakna. Jadi bagaimana kalau setengah laki-laki? Kalau itu rekomendasi di manusia setengah laki-laki wanita tiruan. Dilihat dari belakang rambutnya terure panjang bagai rintik hujan. Jalannya lenggak-lenggok bak perempuan. Ini cini batu daleka. Lah buat karo-karo. Allah dari gambaran dan campak, anda jadi campak. Pemupurang punya dan campak contoh. Allah dari gambaran dan campak ni lalu dari kongkong. Awalnya lembut kemudian ada campak kongkonta. Bila ni lalu ini campak kongkonta deh. Ni lupa kau campak kongkong lu. Buruk aja bapale cilaka. Apa menjalani bacaan Pak? Untuk kamu jo. Ini kau bayi ni nak buruk ni kau buruk ni nak bayi ni. Banyak sekarang Pak nauzubillah. Nak ke siapa yang tak balik batu ngelak diseruni. Minta ceramah dulu kumbang mantap kejar ke sebaru istirahat. Batu motor Pak parkir. Yang pertama parkir di sekalian talu. Nampak jadi buku dua tinggi loh Bapak bodinya si spek Pak si kamu bodyguard nampak lah Bu. Mana ada deh. Si kali nasara buagang. Ini telepon enakan. Kalau ada pembeli di banyak orang. Amin, tengah turun sudah pakai. Ada bahaya meneman tangin. Sudah macam apa? Labu. Nyawa sekalian, yang takbir keempat ada ulama bolehkah sudah bisa salam. Kalau mau lanjut doa, Allahumma la tahrimna jalahu wa la taqtimna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Terakhir di kubur. Pak Ibu tabe ada mengantar mayat ke kubur di petikan tabe. Banyak sekarang saya lihat Pak kejili-jili pengantar mayat. Oh, apalagi punya motor. Dari kamera motor. Nih, bukan masuk. Betul apa benar Pak? Banyak begitu. Ngurangi ku dendek mayat tukang ngantar ahe. Banyak buku saya cari mayat. Kajili-jili Pak Dali kalau tolak orang tak pasang. Biru betul. Baru-baru kejadian di Makassar Pak ya. 4 orang tersangka. Ngapain? Dosi kode nampak rata-rata pada bucu-bucu panjago. Itu ada banyak itu viral videonya Pak. Termasuk di berita-berita itu. Yang mas kalian, yang kedua Bapak Ibu tabe, ini ketika kita sampai di kubur, yang banyak saya lihat sampai ini.
Jadi ternyata jamaah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Muslim terkait dengan hukum ya, acidun ditumpuk na kuburuah. Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la ayyajlisanna ahadukum ala jamratin fatuhrika thiyabahu fataqlusa ila jildi. Bajikan nang iri pasimbangan teh, seandainya ada di antara kita ini, kata Nabi, keadaan ini pasimbangan tak acirung iri tumpuk na barapipika. Kemudian nakan pakaian dan jubara pipi kasinggi na bukulin tentang masin takkan dituduh khairum min ayyajlis ala qabri, bajikan ngajin tu nak nabi daripada acidun ditempuk na kubur. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ternyata jemaah sekalian tak berlupa, Pak Ibu duduk di atas kubur itu jalan. Bahkan saya pernah baca hadis, Pak Ibu, bajikan yang cidur itu pun nabara pipi ka 40 bangi daripada 1 detik duduk di atas kuburan. Nauzubillah. Hanya ini saya belum dapatkan pas dari kemudian perawi-perawi ini jamaah sekalian tabi. Yang terakhir terkait dengan kubur, Pak Ibu, keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada asap kubur dan ada nikmat kubur. Ini yang mesti kita pahami sekarang. Karena jamaah sekalian tabi lopo, banyak hadis, Pak Ibu, yang menyangkut siksa kubur dan nikmat kubur ini. Dan termasuk yang paling populer hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi ingatkan kita, setiap kali kalian selesai membaca tahiyat akhir, berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri. Nah, perintah ke Nabi Bapak Ibu, nanjurkan ke Nabi berlindung dengan Allah Ta'ala min adzabil qabri, dari siksa kubur. Berarti ada siksa kubur. Yang kedua, kisah Nabi yang mengadakan perjalanan dengan sahabat melewati area kuburan, tidak mau nyebrang kudanya Nabi. Kemudian Nabi turun mengambil ujung pelepah kurma, dibelah 2. Kemudian beliau tancapkan di atas 2 kubur tadi, beliau berdoa, mudah-mudahan malaikat menghentikan sementara siksanya terhadap kedua penghuni kubur ini selama pelepah kurma ini masih basah. Teks hadisnya, Pak Ibu. Ya, mudah-mudahan malaikat menghentikan sementara siksanya terhadap kedua penghuni kubur ini. Berarti sementara disiksa. Berarti ada satu kubur. Karena jamaah sekalian tadi sekarang ini, Pak Ibu, ya semakin banyak aliran sesat dan menyesatkan muncul di masyarakat kita, termasuk ada yang mengajarkan bahwa tidak ada itu asap kubur. Nah, karena nailah mati, inailah disesat. Salatnya cuma 3 kali sehari semalam. Kemudian Anda sampai Jumat, kadang sampai Jumat tidak segan 7 bagi pasal, Anda sampai itu mati. Itu sudah ada. Bahkan ada yang mengajarkan boleh sholat dengan bahasa masing-masing. Pak Ibu, bisa dibayangkan betapa kacaunya sholat kita pun masih bahasa tak pakai sabai. Misalnya di masjid kita ini kebetulan mungkin yang imam orang Arab, takbir pakai bahasanya Allahu Akbar. Menonton begitu wala kareng Allah Ta'ala sarru malompo. Aminonton itu kota bijanta Allah Maha Besar. Ini bijanta betul buku si pung Allah Ta'ala malompo. Ini bijanta betul jana ponto kareng Allah Ta'ala sarru malompo kari. Karena saya orang jana ponto seperti apa? Ada dari Madura, Jawa, logatnya Allah gede banget gitu loh. Tapi ini keyakinan kita. Jamaah sekalian, ini yang sempat kami sampaikan sebagai tausiah malam ini, segala kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi kami, sehingga salah hilaf dan kekurangannya mohon kiranya dimaafkan. Semoga bermanfaat, terutama bagi pribadi saya lagi. Tapi Pak Ibu, kita mau orang punya kasar kadang-kadang pukul nyinggung mana mau jaga kelakna paling tidak. Ya, semoga dia ini bosan. Ya jinjo, yang bisa kita pulang ada hikmah, ada pelajaran. Dia kelakna bawah. Dan sebelum kita sampai ranjak, mari kita menutup tausiah ini dengan berdoa. Hendakkan almarhum anak kita, diri kita, keluarga dan seluruh saudara-saudara muslim kita. Dan tabe lompo sebelum kami pimpin doa, kami sampaikan lebih awal. Kebiasaan kejadian Bu, doa itawa injo patanda balas untuk membedos. Jadi jamaah sitanga talado membedos namanya perhatikan. Dari tekerolo ponenya lebih sampai pada itu doa ya. Sabar kijang sabar. Ini aja tuh. Sunnah jigit dengan re abo ko majeparan. Bapak Ibu jamaah sekalian, sekali lagi mari bersama sejenak kita mendoakan almarhum anak kita, keluarga kita, Kasri bin Saparudin. Yang mudah-mudahan dia nama nyimak bokon ini jadi terima di resen Allah Ta'ala ni pamoporan si kamma dosana nani terima si kamma amalakna nani pak jari top kuburuna bagaikan taman-taman syurga ni luar yang kuburuna ni singgaran kuburuna dan keluarga yang tinggal mudah-mudahan disari kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة من بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله في سبيل الحق فاستبقوا الخيرات. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.